It's Moji. Halo, good morning Moji Badi. Piala Dunia U17 rencananya akan diadakan di Jakarta International Stadium. Dan kabarnya saat ini JIS sedang melakukan renovasi besar-besaran nih Moji Badi, supaya bisa menjadi tempat bertanding Piala Dunia U17 nanti. Yuk mari kita doakan yang terbaik untuk persiapan Piala Dunia U17 mendatang ya Moji Badi. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syara Saprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita untuk hari ini, penipu kembar Rihanna dan juga Rihani ditangkap oleh polisi setelah terjerat kasus dugaan penipuan pembelian barang elektronik dengan sistem pre-order. Tidak tanggung-tanggung, kerugian korban sementara mencapai 35 miliar rupiah. Unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama Polres Goa menangkap salah seorang remaja pelaku begal HP sadis di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku merampas HP milik seorang remaja yang baru saja pulang sholat subuh dengan cara menendang dan mengancam korban dengan busur panah. Mengaku kepepet kebutuhan ekonomi lantaran menghidupi 7 anaknya seorang diri. Ibu rumah tangga di kota Makassar, Sulawesi Selatan tertangkap tangan tengah mencopet salah seorang pengunjung di Pasar Jongkok, Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sudah mengantongi 2 unit ponsel dari 2 korban yang berbeda. Informasi selanjutnya, pemerintah menyatakan mengupayakan segala cara untuk segera membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Upaya negosiasi sudah dilakukan, namun perkembangannya tidak dipublikasikan karena sifatnya strategis. 4 warga negara asing ditangkap petugas imigrasi di sebuah apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Keempat WNA asal Nigeria ini diduga kerap membuat onar dan membuat resah penghuni apartemen. Moji Badi jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang anak yang tega membunuh ayahnya karena tak diberi uang. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Pembunuhan penjual sate saat ditinggal istri dan anaknya saat sholat Idul Adha di Bekasi, Jawa Barat menambah panjang daftar kekerasan dalam rumah tangga. Terungkap anak lelaki korban yang merupakan pencatatan TNI tega membunuh sang ayah karena tidak diberi uang. Penangkapan pencuri sepeda motor oleh warga dan polisi di Kota Bogor, Jawa Barat berlangsung dramatis. Korban dan pelaku sempat bergumul berebut senjata api sebelum akhirnya pelaku diamankan oleh polisi. Kita beralih ke informasi lainnya. Pria asal Dompu ditangkap saat hendak menyeberang di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Saat diperiksa polisi menemukan 75 gram sabu-sabu dan alat timbang digital. Pada kasus lainnya Moji Badi, kasus Nenek Jainab yang dituduh tetangganya mencuri buah kelapa berakhir damai di Polsek Jongkat, Kabupaten Mempawah. Dalam mediasi terungkap sang nenek tidak bermaksud mencuri di kebun milik tetangganya tersebut. Yang juga jadi sorotan lainnya adalah kasus Mario Dandi. Sidang kasus penganiayaan beratnya masih bergulir. Tapi ia ternyata menghadapi kasus baru. Ia menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya yakni AG. Dan Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai banjir di sejumlah wilayah tanah air. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Moji Pagi.
Banjir melanda sejumlah wilayah di tanah air. Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Banjir merendam jalan Trans Sulawesi. Akibatnya kendaraan roda 2 tidak bisa dilewati dan harus diangkut menggunakan truk. Akibat curah hujan yang tinggi, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat tertimpa material longsor. Selain itu, longsor menyebabkan akses jalan putus total dan memutus jaringan listrik. Informasi lainnya Mojibadi di Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran nyaris merembet ke permukiman warga. Sementara akibat kebakaran lahan, kabut asap sempat menyelimuti permukiman warga. Hutan jati seluas 3 hektar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terbakar pada Senin malam. Khawatir akan merembet ke permukiman, warga berupaya memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya. Informasi selanjutnya, kapal penarik tongkang bermuatan batu bara terbakar di perairan luar Sungai Musi. 10 anak buah kapal berhasil dievakuasi. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai kasus penistaan agama oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun naik ke tahap penyidikan. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Shana Saprilia. Setelah diperiksa selama 9 jam lamanya, polisi menaikkan status kasus penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang ke tahap penyidikan. PPATK juga memeriksa ratusan rekening atas nama Panji Gumilang. Selanjutnya kita beralih ke informasi seputar haji. Petugas masih menemukan air zam-zam di dalam koper jemaah haji yang akan pulang ke tanah air. Sesuai peraturan Arab Saudi, air zam-zam merupakan salah satu yang dilarang dimasukkan ke dalam koper selama penerbangan. Kementerian Sosial meluncurkan gelang khusus untuk penyandang disabilitas rungu dan wicara. Gelang tersebut berfungsi jika penggunanya sedang mengalami situasi yang tidak baik. Masih bergulir kasus dugaan penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun, kini muncul kasus baru. Di Langkat, Sumatera Utara, sebuah pondok pesantren menjadi polemik pembahasan karena ibadah sholat yang diikuti jemaah pria diimami oleh seorang wanita. Mojibadi harap berhati-hati dan jangan sampai keseruan liburan akhir pekan berubah menjadi kengerian dan ketakutan. Satu keluarga terjebak dalam lift sebuah mal selama hampir 1 jam. Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai diaspora Indonesia, kenalkan seni kuliner melalui buku. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Shana Saprilia dalam Moji Pagi. Perjalanan Patricia Tanumiharja menjadi penulis buku kuliner banyak dipengaruhi oleh hobinya memasak. Buku pertamanya terbit pada 2009. Selain 3 buku dan 1 buku anak-anak, diaspora Indonesia di Virginia ini akan menerbitkan buku resep masakan Indonesia milik keluarganya. Nah, berikut laporannya dari tim VOA. Wah, unik banget ya Mojibadi ya, bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak-anak di Amerika Serikat sekaligus mengenalkan budaya kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Dan di informasi selanjutnya, masih belia tak menyurutkan Will dan Iza Fauzan, siswa SMK di Kabupaten Blora, Jawa Tengah untuk memulai bisnis buket dan karangan bunga. Bisnis rumahannya ia tekuni sejak duduk di bangku SMP dan kini telah meraup pundi-pundi rupiah.
Bisa dilihat ya Moji Badi, umur tidak menjadi penghalang untuk kita bisa berkembang. Dan kita juga salut juga ya untuk Wildan, semoga usahanya semakin sukses. Dan di informasi cuaca kita hari ini, BMKG memperkirakan pagi ini seluruh wilayah ibu kota akan cerah berawan. Pada siang hari cuaca diprediksi berawan, namun Anda harus tetap waspada potensi hujan yang merata di seluruh wilayah Jakarta. Mulai dari hujan ringan hingga hujan petir pada malam hari. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Moji Badi, jangan lupa untuk dukung dan juga saksikan pertandingan Volleyball Nations League sektor putra antara Kanada versus Belanda hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Moji Badi, jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Shana Saprilia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget, and have a great day. It's Moji.